Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, NIM 412137 dari kelompok 4 Mudhorobah jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video resum materi mengenai PKD Ekonomi Syariah tahun 2021. Yang pertama adalah materi tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, periode 1908 sampai 1935 Budi Utomo. Menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada bidang sosial budaya, Budi Utomo bersifat kooperasi terhadap pemerintahan kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Dr. Suraji. Periode 1928 lahir beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung Budi Utomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda, periode 1945 sampai 1966 pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Angkatan ini berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Organisasi yang berperan dalam penumbasan Orde Lama yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, GMKI, dan IMM. Periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Di dalam periode ini memiliki kondisi politik yang menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip birokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintahan yang represif dan cenderung menghomogoni kekuasaan. Partai masa itu Golkar, PDIP, dan PPP. Kemudian kondisi ekonomi yang disahkan UU PMA yang menjadi keran investasi bagi pihak barat. Periode gerakan 98 reformasi, latar belakang gerakan 98 ini dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan juga menyebar ke Indonesia dan negara Asia lainnya. Hal tersebut dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas. Dalam perjuangan reformasi tercatat ada 4 orang mahasiswa Trisakti tertembak. Mereka diberi gelar sebagai pahlawan reformasi, yaitu Elang Mulai Lesmana, Fakultas Teknik, Hafizin Kayan, Fakultas Teknik, Heri Hartanto, Fakultas Teknologi Industri, Hendri Awansi, Fakultas Ekonomi. Yang terakhir, gerakan mahasiswa era sekarang. Gerakan mahasiswa melemah karena adanya kemajuan teknologi, programatis, dan individualis. Yang kedua, materi ke-HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang berdiri pada tanggal 26 April 2006. Tugas HMJ Ekonomi Syariah yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dan seluruh potensinya, membentuk SDI yang tangguh, mandiri, dan berkepribadian, serta menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Fungsinya sebagai media infokom, sarana silaturahmi mahasiswa ekonomi syariah, wadah kaderisasi mahasiswa, dan berpartisipasi dalam pembangunan moral. Visinya terbinanya mahasiswa ekonomi yang berkualitas dan berintegritas, serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misinya yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dan potensinya, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah, membumikan dalam bidang ekonomi, serta membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Selanjutnya, struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah. Di sini ada BPH atau Badan Pengurusan Harian, Departemen SDI atau Kajian Penelitian Ilmiah, Departemen Infokom, Departemen Biswira, dan Departemen Eksternal. Materi yang ketiga adalah kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu SEMA. Student Government atau pemerintahan mahasiswa. Student Government diartikan sebagai perlembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Prinsip-prinsip dasar Student Government yaitu salah satu, Student Government berplatform pada gerakan moral. Yang kedua, student government berplatform pada gerakan intelektual. Yang ketiga, merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Dan yang kelima, student government sejajar dengan pihak manapun.
Kemudian ada tupoksi Ormawa diantaranya yaitu tertuang dalam Perma-Sema, tertuang dalam ADART dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Selanjutnya ada mekanisme hubungan PM VBI-AIN Pekalongan. Yang pertama ada menaati peraturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang-bidang masing-masing, dan menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Kemudian ada hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan, yaitu Statuta IAIN Pekalongan atau peraturan lain yang mengikatnya, konstitusi mahasiswa atau amandemennya, UU atau Perpu peraturan tema Sema fakultas, peraturan ketua tema, dan peraturan ketua HMJ. Materi yang keempat adalah kepemimpinan dan keorganisasian. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, yaitu hobi, ideologi, dan lain-lain, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kemudian ada jenis organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, non-profit, dan organisasi politik. Setelah itu, ada komponen organisasi meliputi anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi dari manajemen organisasi sendiri adalah yang pertama, planning atau perencanaan, rencana yang telah dibuat dan disusun rapi. Yang kedua, organizing atau pengaturan yang terdiri dari struktur organisasi, job description, arsip, dan inventaris organisasi. Administrasi organisasi, yang ketiga aktuasi atau menggerakkan, dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Konsep dasar perorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupnya. Selain itu, juga ada langkah-langkah perorganisasian yang meliputi. Yang pertama, ada merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan jangka pendek atau panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencari tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja organisasi yang dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Konflik organisasi menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif maupun negatif. Jenis konfliknya ada konflik dalam diri individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi atau saingan. Manfaat organisasi antara lain, melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil hingga ke besar, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, membuka mindset dan pandangan, serta menambah pengalaman. Penanganan konflik yang pertama, 1. Introspeksi, mengevaluasi pihak-pihak yang terkait, dan yang terakhir, identifikasi sumber konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.